Semangatlah, jangan loyo-loyo. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita lagi tentang Yesus menderita, wafat, dan bangkit. Tetapi sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, mari sekarang kita siapkan hati kita dulu untuk berdoa. Tutup mata, lipat tangan, tundukkan kepala. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu atas segala anugerah-Mu yang kami alami saat ini. Kami mohon terangilah pikiran dan hati kami agar kami dapat belajar dengan baik. Kami mau belajar tentang sengsara, wafat, dan kebangkitan Putra-Mu. Semoga kami mampu menguatkan iman kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin. Amin. Oke. Sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus. Sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus ini terjadi pada masa penjajahan Romawi. Nah, pada saat itu bangsa Yahudi dijajah oleh bangsa Romawi. Ya, kita bangsa Indonesia juga dalam sejarah pernah dijajah oleh bangsa lain. Para pahlawan yang sudah mendahului kita sudah berjuang untuk memerdekakan bangsa ini. Mereka berjuang bahkan rela mati, rela mengorbankan nyawa mereka supaya memperjuangkan Indonesia ini agar Indonesia kita ini merdeka. Dan sekarang kita sudah merdeka. Nah, mereka gugur di medan perang, mereka berjuang mati-matian supaya kita semua sekarang ini memperoleh kemerdekaan, supaya kita semua ini memperoleh kebebasan. Hal yang sama Tuhan Yesus lakukan kepada kita. Sengsara dan wafat Tuhan Yesus di kayu salib juga supaya bisa membebaskan manusia dari segala dosa-dosanya, memerdekakan kita dari kuasa iblis, kuasa kegelapan yang selama ini menguasai kita, yang menjajah kita. Nah, penjajahan pada zaman Yesus itu bentuknya seperti ketidakadilan, moral masyarakat yang sangat rendah, kemudian penderitaan, kemiskinan, dan sebagainya, penindasan. Tuhan Yesus hadir untuk membebaskan orang-orang yang miskin dan tertindas. Mereka yang miskin Ia tolong, kemudian mereka yang sakit Ia sembuhkan, kemudian mereka yang menderita menjadi kuat. Tindakan Yesus yang menolong orang miskin dan menderita serta sakit tadi merupakan tindakan pengampunan dosa yang dipercaya oleh mereka. Karena orang Yahudi percaya bahwa kemiskinan, penderitaan, sakit, penyakit itu merupakan kutukan yang diakibatkan oleh dosa. Maka Tuhan Yesus yang menyembuhkan mereka itu memiliki kuasa untuk mengampuni dosa orang lain. Hal inilah yang tidak bisa diterima oleh imam-imam kepala pada saat itu, oleh ahli-ahli Taurat, oleh orang-orang yang sebenarnya memiliki pengetahuan yang tinggi tentang agama. Mereka yang memiliki pengaruh dalam agama Yahudi. Mereka tidak terima karena mereka menganggap Yesus itu menghujat Allah. Karena apa? Karena dalam beberapa teks dalam Injil kita bisa melihat bahwa Yesus mengatakan, "Pergilah, dosamu sudah diampuni," atau "Bangkitlah, imanmu yang menyelamatkan kamu," dan sebagainya. Nah,
Jadi orang-orang Yahudi ini, para petinggi-petinggi agama ini tadi menganggap bahwa Yesus itu menganggap dirinya Allah. Mereka tidak terima, mereka menganggap bahwa Yesus menghujat Allah. Yesus menganggap dirinya itu Tuhan. Nah, mereka tidak tahu yang sebenarnya bahwa Yesus ini adalah benar-benar Tuhan dan benar-benar manusia. Mereka hanya melihat bahwa Yesus ini adalah seorang manusia. Dia hanya seorang anak tukang kayu. Ibunya bernama Maria, ayahnya bernama Yosef. Ia berasal dari kampung yang bernama Nazaret. Nah, mereka sama sekali tidak percaya bahwa Yesus ini benar-benar anak Allah, benar-benar diutus oleh Allah untuk menjadi manusia, menyelamatkan manusia dari dosa-dosa mereka. Karena orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, orang-orang Yahudi yang merupakan orang-orang yang berpengaruh dalam agama Yahudi ini tadi menganggap bahwa Yesus itu menghujat Allah. Menghujat Allah itu adalah perbuatan yang paling tidak bisa terampuni menurut mereka. Maka mereka ingin membunuh Yesus. Tetapi pada saat itu karena mereka dalam penjajahan bangsa Romawi, mereka tidak berhak untuk memberikan hukuman mati. Oleh karena itu mereka meminta kepada Pontius Pilatus supaya menghukum Yesus. Pada awalnya Pontius Pilatus ini tidak mau menghukum mati Yesus. Karena apa? Karena ia tidak menemukan kesalahan apa-apa di dalam diri Tuhan Yesus pada saat itu. Tetapi orang-orang Yahudi ini berteriak, pokoknya memohon-mohon supaya Yesus ini disalibkan, supaya Yesus ini dihukum mati, karena mereka menganggap bahwa Yesus sudah menghujat Allah. Nah, jadi mau tidak mau Pontius Pilatus menyerahkan Tuhan Yesus untuk dihukum mati, untuk disalibkan. Akhirnya seperti yang kita ketahui bahwa Yesus disiksa dan dihukum mati, digantung di kayu salib. Dan pada hari ketiga ia bangkit lagi. Nah, pengorbanan Yesus untuk wafat di kayu salib ini merupakan perjanjian dengan Allah, yaitu ia adalah anak Allah yang diutus untuk datang ke dunia ini dan menebus manusia dari dosa-dosanya. Karena manusia ini sudah terlanjur hidup dalam dosa, mereka tidak bisa untuk bangkit, untuk melihat kemuliaan Allah, untuk kembali ke jalan yang benar. Nah, Tuhan Yesus wafat di kayu salib dan bangkit, itu merupakan peristiwa pembebasan manusia dari dosa-dosanya, supaya kita ini merdeka dari segala dosa kita. Perjuangan dan pengorbanan Yesus itu merupakan peristiwa yang sangat amat penting bagi kita pengikut Kristus. Karena dengan kematian, karena dengan wafat dan kebangkitan Yesus, kita semua dibebaskan dari segala dosa-dosa kita. Dalam perjamuan terakhir bersama dengan murid-murid, Yesus juga sudah menyatakan bahwa dirinya mengorbankan nyawanya, mengorbankan tubuhnya untuk penebusan dosa, dan juga darahnya untuk membebaskan manusia dari segala dosa. Nah, jadi pengorbanan Yesus yang wafat dan bangkit merupakan buah dari pengampunan dan juga kasih Allah kepada manusia. Allah membebaskan dan juga mengampuni kita dari segala dosa kita, karena Tuhan Yesus sudah mengorbankan dirinya untuk menjadi silih, untuk menjadi penebus bagi kita manusia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, akan manusia ciptaannya itu, maka Allah sudah mengutus Tuhan Yesus. Nah, dari kisah sengsara Yesus
dan juga perjuangan dan pengorbanan pahlawan-pahlawan yang sudah mendahului kita supaya kita ini menjadi merdeka. Pertanyaannya adalah, ketika ada hal-hal yang tidak beres, apakah kamu berani memperbaikinya? Lalu ketika ada teman yang berbuat tidak adil, apakah kamu berani untuk mengingatkannya? Atau kamu diam saja, atau kamu ikut-ikutan? Karena kamu tidak mau nanti malah dimusuhi dan sebagainya. Nah, lalu menurut kamu apa sih maknanya Tuhan Yesus sampai mau sengsara, wafat, dan juga bangkit untuk menebus kita dari dosa-dosa kita? Menurut pendapatmu, kemukakan di buku tulismu masing-masing. Oke, itu saja tugasnya untuk hari ini. Sekarang mari kita tutup pelajaran kita hari ini dengan berdoa. Tutup mata, lipat tangan, tundukkan kepala. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas segala pengorbananmu. Engkau rela sengsara, wafat, dan juga bangkit untuk menebus kami dari dosa-dosa kami. Mampukanlah kami juga untuk berani berjuang dan juga mengorbankan diri kami supaya melawan supaya bisa melawan hal-hal yang tidak adil, yang tidak benar. Mampukanlah kami untuk berani membela orang-orang yang miskin, tertindas, orang-orang yang saat ini membutuhkan pertolongan kami. Dan mampukanlah kami untuk memaknai apa arti wafat, sengsara, dan kebangkitan-Mu sebagai silih untuk menebus kami dari dosa-dosa kami. Ampunilah kami dan mampukanlah kami untuk bertobat, dan kami mewartakan kabar sukacita kepada semua orang. Sebab Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin. Gagah semangat untuk mengerjakan tugasnya hari ini. Jangan lupa selalu berdoa dan bersyukur, berbuat kebaikan, dan lebih berani lagi untuk membela kebenaran dan keadilan. Oke? Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.